Jadi dua orang tersebut menegur orang yang akan menziarahi makam orang tuanya. Ziarahi terlebih dahulu makam Al-Faqihil Muqaddam. Ya, lalu orang tersebut bertanya, "Siapa kamu?" Dia bilang, "Kok saya ini mau menziarahi makam orang tua saya ditegur, malah disuruh menziarahi makam orang lain dulu, teman-teman." Lalu orang tersebut mengatakan, "Aku adalah Abu Bakar dan aku adalah Umar bin Khattab." Ya. Lalu tiba-tiba teman-teman ya, Abu Bakar dan Umar berubah menjadi burung, lalu terbang. Ya, cerita apa ini teman-teman ya? Abu Bakar dan Umar tiba-tiba berubah menjadi burung lalu terbang, katanya teman-teman. Terus orang ini bertanya, "Kalian siapa?" Tanya kepada dua orang tadi, "Kalian ini sebenarnya siapa?" Dijawab, "Saya adalah Abu Bakar dan saya adalah Umar." Akhirnya apa? Akhirnya mereka dua orang ini keluar, kemudian jadi burung. Cerita ini terkenal, kemudian jadi burung, akhirnya terbang ke udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Kembali teman-teman, yang kita akan simak beberapa video random dari para kabib-kabib ini. Tentunya teman-teman yang saya reaction, yang saya tunjukkan kepada kalian ini, yang kategorinya teman-teman yang sudah sangat-sangat parah ya, sangat-sangat parah. Jadi nggak kaleng-kaleng ya ketika saya ya memposting video dari para kabib-kabib Ba'alawi ini. Bukan receh teman-teman, tapi memang penyimpangannya sangat-sangat dahsyat teman-teman. Ya, banyak kita jumpai mereka ini berdusta atas nama Nabi SAW, teman-teman ya, dengan menyebutkan sering berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga. Itu bentuk penyimpangan yang sangat besar dan ancamannya jelas teman-teman ya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, kata Rasulullah, disiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Dan banyak kedustaan mereka teman-teman atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di video yang pertama teman-teman ya, mereka ini bukan berdusta atas nama Rasulullah, tapi berdusta atas nama Abu Bakar dan Umar bin Khattab, teman-teman ya. Seperti apa ceritanya teman-teman ya? Jadi dulu ada cerita, ada orang yang ingin menziarahi makam orang tuanya di kota Tarim mungkin atau di Yaman sana teman-teman. Tiba-tiba ada dua orang yang datang. Ada dua orang yang menghampiri orang tersebut, menegurnya, lalu mengatakan, "Ziarahi makam Al-Faqihil Muqaddam terlebih dahulu," katanya. Jadi dua orang tersebut menegur orang yang akan menziarahi makam orang tuanya. Lalu disuruh oleh dua orang tersebut, ziarahi terlebih dahulu makam Al-Faqihil Muqaddam. Karena Al-Faqihil Muqaddam adalah sahibul makam, katanya teman-teman. Ya, lalu orang tersebut bertanya, "Siapa kamu?" Dia bilang. Ya, seolah-olah ya heran. Kok saya ini mau menziarahi makam orang tua saya ditegur, malah disuruh menziarahi makam orang lain dulu, teman-teman. Lalu orang tersebut mengatakan, "Aku adalah Abu Bakar dan aku adalah Umar bin Khattab." Ya. Lalu tiba-tiba teman-teman ya, Abu Bakar dan Umar berubah menjadi burung, lalu terbang. Ya, cerita apa ini teman-teman ya? Abu Bakar dan Umar tiba-tiba berubah menjadi burung lalu terbang, katanya teman-teman ya. Setelah menegur orang tersebut yang ingin berziarah ke makam orang tuanya, tapi disuruh terlebih dahulu ya berziarah ke makam Al-Faqihil Muqaddam. Ya Allah, ini dusta apa lagi teman-teman ya? Sejak kapan ada aturan seperti itu? Ya, menziarahi makam orang tua, tapi ya disuruh menziarahi makam orang lain dulu. Ya Allah, orang tuamu itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan orang-orang yang mereka anggap sebagai mulia. Seperti para kabib-kabib pendusta ini teman-teman ya. Baik, kita simak videonya teman-teman. Dulu ada kisah di sini, ada orang yang mau menziarahi makam orang tuanya atau makam gurunya ya. Dia ini tidak ke makam Faqih Muqaddam dulu. Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ada dua orang datang ke dia. Dua orang datang ke dia, kemudian berkata, "Zuru Faqih Muqaddam awalan." Ziarahlah kamu ke makam Faqih Muqaddam awalan. Karena apa? Karena dia adalah sahibul makom. Terus orang ini bertanya, "Kalian siapa?" Tanya kepada dua orang tadi, "Kalian ini sebenarnya siapa?" Dijawab, "Saya adalah Abu Bakar dan saya adalah Umar." Akhirnya apa? Akhirnya mereka dua orang ini keluar, kemudian jadi burung. Cerita ini terkenal, kemudian jadi burung, akhirnya terbang ke udara. Itu salah satu kita kalau ziarah ke sini, kita ziarah dulu ke makamnya Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Jelas teman-teman, ini katanya cerita terkenal ya. Terkenal dari mana ya? Terkenal hanya dari kalangan kalian teman-teman. Ya, nggak ada dalam syariat Islam teman-teman aturan dalam berziarah seperti ini.
harus terlebih dahulu ya berziarah ke makam ini, makam fulan, makam wali ini, makam habib ini. Lalu makam orang tua kita belakangan ya, nomor sekian teman-teman. Aturan dari mana ini? Coba tunjukkan saya dalilnya, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi yang ada aturan-aturan seperti ini. Kemudian ada dua orang katanya yang menegurnya teman-teman ya, gara-gara dia tidak menziarahi makam Al-Faqil Muqaddam terlebih dahulu ya, karena dia lebih mendahulukan makam orang tuanya. Dan ternyata siapa yang menegurnya teman-teman? Dua orang tersebut, Abu Bakar dan Umar bin Khattab ya. Lalu Umar bin Khattab dan Abu Bakar tiba-tiba berubah menjadi burung ya. Abu Bakar dan Umar berubah menjadi burung ya, lalu terbang teman-teman. Ini cerita apa ya Allah teman-teman ya. Makanya mereka ini ya, jangan ya heran ya, apalagi hanya sekelas berdusta atas nama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Berdusta atas nama Rasulullah saja teman-teman ya, mulut mereka ini enteng ya. Bahkan merendahkan Allah Azza wa Jalla pun mereka sering ya. Contohnya yang pernah kita sering ulang-ulang teman-teman, ada Habib yang mengatakan sebelum ya Allah Azza wa Jalla menurunkan bala bencana di muka bumi ini seperti banjir, misalkan tsunami, gempa bumi, maka terlebih dahulu Allah Azza wa Jalla meminta izin ya kepada wali kutubnya. Siapa wali-wali kutub yang dia maksud teman-teman? Dari kalangan mereka, para kabib-kabib mereka. Maka jangan heran teman-teman ya, kalau mereka ya bisa berdusta atas nama Abu Bakar ya dan Umar bin Khattab. Wong kepada Allah Azza wa Jalla saja mereka rendahkan teman-teman ya. Terhadap Rasulullah saja mereka sering sekali berdusta teman-teman ya. Agar apa? Ya, cerita mereka agar semakin ya mudah dipercaya teman-teman. Ya Allah ya, sampai bingung mau berkomentar seperti apa teman-teman. Yang jelas ya, cerita-cerita model seperti ini nggak akan kalian temukan ya di kitab-kitab hadis, kitab-kitab para ulama teman-teman, kitab-kitab sirah para ulama yang terkenal ya. Hanya dari kalangan mereka saja teman-teman ya. Taib. Kita simak video yang kedua teman-teman. Dikatakan bahwasanya Habib Soleh Al-Bahar itu berjumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi. Loh niki badhe percaya nggih mboten apa-apa. Ndak percaya ya tidak apa-apa, tapi mimpinya orang-orang soleh niku biasanya nurun min nurillah. Mimpi bertemu Nabi ngomong, "Ya Rasulullah, berikan aku 3 hadis yang ndak ada dalam kitab-kitab hadis." Di antara yang diberikan oleh Rasulullah ngombe kopi. Barang siapa yang minum kopi dan di mulutnya masih ada bau-bau kopi, maka malaikat akan beristighfar untuknya. Kenapa? Karena dulu kopi ini ombenane para wali. Toh, ini jelas mimpi dusta teman-teman ya atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Saya tegaskan teman-teman, saya pribadi tidak pernah mengingkari yang namanya bermimpi bertemu dengan Rasulullah itu mungkin terjadi teman-teman, sangat mungkin terjadi. Akan tetapi ya jangan kelewatan ngarangnya seperti ini. Ya, coba bayangkan teman-teman. Katanya dia meminta di dalam mimpi itu kepada Rasulullah untuk diajarkan ya sebuah hadis yang tidak pernah diajarkan kepada orang lain, yang tidak ada di kitab-kitab hadis katanya. Lalu Rasulullah mengajarkan ya hadis tentang kopi. Ya, siapa yang minum kopi kemudian masih ada bekas tersisa kopi tersebut di tenggorokannya teman-teman, maka senantiasa malaikat akan memohonkan ampun kepada Allah Azza wa Jalla kepada si minum kopi. Nah ini jelas dusta teman-teman ya. Bagaimana mungkin Rasulullah akan mengajarkan hadis di dalam mimpi, sedangkan syariat Islam ini telah sempurna ketika Rasulullah masih hidup teman-teman. Rasulullah meninggal dunia, itu artinya risalah kenabian, wahyu dari Allah Azza wa Jalla telah sempurna Rasulullah sampaikan teman-teman. Ini yang kalian harus pahami konsepnya teman-teman ya. Jadi nggak ada di dalam mimpi diajarkan ayat hadis yang tidak pernah diajarkan kepada sahabat Nabi yang lain, Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Hurairah sebagai ya perawi hadis terbanyak teman-teman. Kok nggak pernah diajarkan? Tapi diajarkan kepada mereka di dalam mimpi. Nah ini jelas dusta teman-teman ya. Kecuali ada orang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, tapi dicocokkan dulu teman-teman ya dengan kriteria ya fisik Nabi yang ada disebutkan di dalam hadis. Kalau ternyata sesuai teman-teman, kemudian misalkan Rasulullah di dalam mimpi tersebut berpesan, ya jangan tinggalkan sholat 5 waktu, ya jangan tinggalkan sholat berjamaah bagi laki-laki. Lah ini benar, ini bisa kita terima teman-teman. Karena apa? Perintah sholat 5 waktu, terutama bagi laki-laki untuk sholat berjamaah ya ada hadisnya teman-teman, ya ada dalilnya, nggak pertentangan teman-teman. Jadi mimpi itu kata para ulama dijadikan sebagai penguat. Ya,
atas syariat yang sudah ada. Jadi kalau ada orang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, teman-teman, yang pertama dilakukan adalah tanya dulu, ya, seperti apa kriteria fisik Nabi yang kamu lihat dalam mimpi. Ya, harus disesuaikan dengan fisik Nabi yang dijelaskan di dalam hadis-hadis. Kalau nggak sesuai, teman-teman, ya berarti bukan Nabi itu. Kalau misalkan dia mengatakan ya uban Nabi di dalam mimpi ada ya 100 misalkan, ini nggak benar, teman-teman, ya. Sedangkan uban Nabi itu kalau nggak salah sekitar 12, kalau nggak salah apa 20, teman-teman. Apalagi ada orang yang mengatakan Rasulullah itu dalam mimpi botak, teman-teman. Ini jelas dusta. Itulah yang dimaksud, teman-teman. Syaitan, iblis itu tidak bisa menyerupai Nabi di dalam mimpi, tapi iblis, syaitan bisa mengaku-ngaku sebagai Nabi, terutama terhadap orang-orang bodoh, teman-teman. Ya faktanya, teman-teman, ya, jangankan iblis dalam mimpi bisa mengaku-ngaku sebagai Nabi, di dunia nyata saja banyak orang-orang Indonesia yang dikibuli, teman-teman, ya. Ada orang mengaku sebagai Nabi baru, Nabi akhir zaman, katanya. Berapa orang sudah di negeri kita ini, teman-teman, ya, orang yang mengaku sebagai Nabi terakhir, katanya. Bahkan ada yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Toh banyak juga pengikutnya, teman-teman. Lah apalagi syaitan, apalagi iblis, teman-teman. Lebih dahsyat lagi kebohongannya, teman-teman. Jadi saya sering dituduh sebagai orang yang enggak percaya, ya, orang bisa bermimpi dengan Rasulullah SAW. Enggak, kalian tuh salah paham. Saya percaya, ya, kemungkinan besar orang bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Tapi dengan catatan, sekali lagi, ini sebagai penutup, teman-teman, ya, biar tidak terlalu panjang videonya, harus dicocokkan ciri fisik Nabi yang kamu lihat di dalam mimpi dengan ciri fisik Nabi yang dijelaskan di dalam hadis, teman-teman, ya. Kalau ternyata berbeda, ya, kamu melihat Rasulullah di situ merokok, ya, kemudian botak, ya, tingginya hanya 150 misalnya, lah itu syaitan. Ya, itu syaitan yang mengaku-ngaku sebagai Nabi. Itu yang saya maksud. Ya, syaitan memang tidak bisa menyerupai Nabi di dalam mimpi, tapi syaitan bisa mengaku-ngaku sebagai Nabi. Ya, jadi kalian harus paham, teman-teman. Bukan saya nggak percaya, teman-teman. Saya percaya hadis Nabi. Ya Allah. Dan ini jelas dusta, teman-teman, ya. Kok bisa kopi itu katanya ya umbeannya para aulia, minumannya para aulia. Sampai-sampai ya Allah, ini receh banget, teman-teman, ya. Orang yang minum kopi, ya, masih ada bekas kopi di tenggorokannya, maka para malaikat akan senantiasa memintakan ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Enak banget ente cuma minum kopi, teman-teman, ya. Ya Allah, ini jelas penistaan, teman-teman, ya. Penistaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman, ya. Dan menganggap remeh para sahabat Nabi yang jelas berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga, teman-teman, tapi nggak pernah mengaku diajarkan hadis baru di dalam mimpi, teman-teman, ya. Ya, yang tidak pernah diajarkan kepada orang lain. Ya, cuman ada di kalangan para kabib-kabib ini saja, teman-teman, ya, cerita-cerita model seperti ini. Baik. Mungkin itu saja, teman-teman, ya, kepanjangan videonya, durasinya sudah agak panjang mungkin ini. Insyaallah, ya, semoga ini bermanfaat, teman-teman, sebagai sharing-sharing baik kita. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.